Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari teks eksplanasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik dari alam ataupun dari sudut pandang ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelasan inti atau inti penjelasan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, interpretasi atau pandangan atau kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya sains. Jadi, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan, penjelasan, dan interpretasi. Yang selanjutnya menyajikan hasil teks eksplanasi. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Dari contoh di atas, komentar dapat dikelompokkan ke dalam jenis teks berikut, yaitu yang pertama, kritik atau penolakan, contohnya pernyataan. Yang selanjutnya, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi, kausalitas ataupun konjungsi kronologis. Yang pertama, konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, masa lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang selanjutnya menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab akibat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadiannya. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu secara detail dan tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Dan yang terakhir adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi sebuah teks yang lengkap dan utuh. Dan yang terakhir, menyunting teks eksplanasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.